Pak. Silakanlah kau mendongeng, mendongenglah kau. Enggak. Mendongenglah kau mendongeng. Bagus dah namanya. Sampai keluar itu kan main nantang-nantang itu kan. Ujung-ujungnya ketawa. Ujungnya ketawa. Karena kau tidak tahu. Karena kau tidak tahu logika kau berpikir. Kau bilang Tuhan itu sama. Kalau Tuhan itu sama, kenapa kami jadi kafir? Kau tak kafir, artinya Tuhan kita berbeda. Kalau sama mana ya? Kita nggak kafir dong. Sama-sama punya Tuhan kok. Yesus bukan Tuhan, silakan. Selamat malam, Bang Rudi. Malam, silakan. Ya, ini yang mungkin yang udah sekian kali kita bertemu mungkin Bang Rudi walaupun lewat media sosial mungkin. Seperti judulnya Bang Rudi ini, kita yang Muslim, saya Muslim, hanya diberi ruang untuk bertanya. Saya juga bertanya juga Bang Rudi ya. Apa kau mau kuberi? Bang Rudi boleh juga. Sebentar. Apa kau mau kuberi ruang menjawab? Sanggup nggak? Oh, sanggup sekali, sanggup sekali. Tentunya ya sepengetahuan aku bertanya kepadamu. Oke. Sekarang saya bertanya kepadamu. Bang Rudi kan anunya dulu, kan bertanya dulu kan. Udah saya siapkan masanya. Nanti supaya topiknya Bang Rudi memberikan saya pertanyaan silakan. Dulu. Silakan gitu, bertanya, ya. Silakan. Bergantian udah kita ya. Kita, Bang. Udah lama kita, Bang. Bang, ini menurut definisi pelajaran atau definisi bahasa, mukjizat itu apa, Bang? Ya, mukjizat itu sesuatu perkara yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan itu berasal dari Tuhan. Silakan. Nah. Ini yang diberikan oleh Tuhan berasal dari Tuhan gitu ya? Yang dilakukan oleh Tuhan diberikan oleh Tuhan gimana mananya itu? Yang dilakukan oleh manusia bisa, dilakukan oleh Tuhan juga bisa. Nah, hati-hati. Makanya mari kita sama-sama berbahasa yang baik. Itu kalau Anda mengatakan dilakukan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, gimana itu maksudnya? Ya kan Tuhan bisa melakukannya. Tuhan bisa memberikannya kepada manusia. Kau aja bahasa kau yang hancur belau. Lu hancur gimana? Saya bertanya ini, Bang. Iya, kan sudah aku jawab. Yang dilakukan oleh Tuhan dan diberi oleh Tuhan. Tuhan juga bisa buat mujizat. Tuhan juga bisa memberi mujizat itu kepada manusia, bukan kepada dirinya. Ya. Silakan. Oke, dalam bahasa Indonesia, Bang, namanya mujizat itu sesuatu kekuatan Tuhan yang dilakukan oleh manusia, diberikan oleh Tuhan. Itu dilakukan oleh para nabi-nabi. Kamus manapun itu. Jadi Tuhan tidak bisa buat mujizat. Tuhanmu bisa nggak buat mujizat? Dia berikan kepada nabinya, utusannya dia berikan. Kekuatan luar biasa dari manusia, dari kekuatan Tuhan yang berikan. Tapi kalau Tuhan sendiri bukan mujizat namanya, memang kekuatan Tuhan. Ketika Tuhan hadir di dalam sebatang pohon, itu mujizat Tuhan atau mujizat manusia atau mujizat makhluk? Surah 28 ayat 30. Coba carikan, potong. Saya bunuh diri sekarang kalau itu sebuah mujizat. Itu bukan mujizat, buku mana? Yang kau bilang tadi mujizat, definisi mujizat tadi apa kau bilang? Saya secara nasional, secara sesuai dengan bahasa Indonesia, mujizat adalah kekuatan manusia yang diberikan oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang bermujizat. Ayo, buku mana? Ayo. Berarti Tuhanmu tidak, ya. Berarti Tuhanmu tidak bisa punya mujizat. Begitu ya? Punya mujizat, tapi itu diberikan ke manusia. Iya, berarti Tuhanmu punya mujizat, tetapi dia tidak bisa membuat mujizat itu. Begitu. Kalau Tuhan tidak perlu mujizat, karena dia memberikan mujizat. Kekuatannya dia lah namanya mujizat diberikan kepada manusia. Saya tidak tanya perlu atau tidak. Yang saya tanya, Tuhanmu punya mujizat, tetapi dia tidak bisa membuat mujizat itu. Kan begitu ya? Gini, Bang. Anda sudah salah menggunakan bahasa. Mujizat itu kekuatan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ayo mana? Tuhanmu punya kekuatan. Oke. Ya, Tuhanmu punya kekuatan. Sebentar. Tuhanmu punya kekuatan, punya kan? Tetapi dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya melalui dirinya sendiri, begitu?
Yo bisa-bisa saja, tapi seorang Tuhan itu nggak perlu dia langsung. Ya udahlah, Bang, penggemar dongeng ya begitu. Silakan, silakan yang lain tanya saya sudah dongeng-dongeng. selalu sering ratusan kali berdebat. Kalau Kristen salah, harusnya hahaha. Jangan. Secara ilmiah aja. Ini yang ada lawan bicara tiga universitas ini dilalui. Ya. Kau jadi, 3 universitas kau lalui, 3 universitas kau lalui. Semua universitas itu malu mengangkat kau jadi mahasiswanya. Bahasa Indonesia aja kau nggak ngerti. Jadi begini Bang, kayu kita gunakan bahasa universitas. Kata mukjizat itu untuk siapa? Untuk manusia apa untuk Tuhan? Mana kamusnya? Coba sekarang abang cari di kamus apa mana mukjizat. Lalu Anda katakan Tuhan yang melakukan mukjizat itu kamus yang mana? Ya. Bang, ayo. Tuhanmu bisa nggak melakukan mukjizat? Siapa? Tuhanmu bisa nggak? Tuhanmu bisa nggak melakukan mukjizat? Itu kekuatan yang diberikan kepada nabinya. Khusus ya, kepada sekarang Tuhanmu bisa nggak membuat kekuatannya dan dibuatnya sendiri? Loh iyalah bisa lah, tapi apa namanya? Apa namanya? Namanya apa? Namanya apa? Ya, kekuatan Tuhan itu bukan mukjizat. Sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu bukan mukjizat. Ya apa namanya? Coba. Ya apa namanya? Anda belajar ya, di mana? Apa namanya? Ya kekuatan namanya Tuhan. Apa? Ya apa namanya kekuatan Tuhan itu apa? Tidak ada namanya, Bang. Tidak ada namanya. Oke. Berarti kekuatan Tuhan ya. Coba sebutkan satu kekuatan Tuhanmu yang dibuktikan oleh dirinya sendiri. Satu saja kekuatannya apa? Yo, bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan itu kekuatan Tuhan, bukan mukjizat, tapi kekuatan Allah. Mukjizat itu Bang sesuai dengan buku yang dipelajari manusia ini. Abang ini belajar dari mana menamai mukjizat itu yang dilakukan oleh Tuhan? Ayo coba tanya, mana sarjana mana, Man? Sarjana mana? Sarjana mana? Sekarang penciptaan langit dan bumi kau bilang itu kekuatan Tuhanmu. Oke. Orang Hindu juga mengakui Tuhannya pencipta langit dan bumi, oke. Orang Kristen juga mengakui Tuhannya pencipta langit dan bumi, oke. Lah Tuhanmu bumi yang mana diciptakannya? Kita hidup di dunia yang sama. Dunia mana lagi diciptakan Tuhanmu? Bang, bumi ini itulah perbedaan keyakinan kita, Bang. Masing-masing orang mengklaim. Iya kan, tapi tetap aja Tuhan yang bikin. Anda klaim Yesus. Tuhan siapa? Ya, Tuhan siapa yang bikin? Anda kan Yesus yang bikin. Masing-masing berarti 3 Tuhan. Kalau keyakinan saya, 3 Tuhan kerja. Berarti 3 Tuhan kerjasama membuat bumi yang kita diam ini. Bang. Saya keyakinan saya dalam Islam cuma satu Tuhan yang bikin. Ya Allah. Jangan ketawa dengan kebodohan, jangan ketawa. Ya. Kau meyakini satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya meyakini satu Tuhan lagi menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ada 2 Tuhan. Hindu meyakini Tuhannya juga menciptakan langit dan bumi. Buddha juga mengakui Tuhannya menciptakan langit dan bumi. Sudah 4 Tuhan. Jadi 4 Tuhan bekerja sama menciptakan langit dan bumi di mana kau dan aku berada. Begitu. Siapa yang bilang? Siapa bilang demikian? Kaulah. Kan definisi kau tadi kekuatan Tuhan kau bilang itu. Dengar makanya yang logis ya. Maksud saya Tuhan itu tergantung masing-masing definisi masing-masing keyakinan ya. Jadi Tuhannya Anda, Tuhan orang Hindu, orang Buddha itu satu. Hanya saja Anda tidak meyakini bahwa Allah yang menciptakan ini. Allah semua yang menciptakan, bukan Tuhannya Hindu, Tuhan beda, Tuhan Anda beda, bukan, sama. Anda yang tidak meyakini ya Allah. Kalau sama, kalau sama Tuhannya Hindu, Buddha, dan Islam dan Kristen, buat apa Tuhanmu mengkafir-kafirkan kami? Loh, kenapa kafir? Karena Anda tidak mentuhankan yang sebenarnya Tuhan itu, namanya kafir. Nah, gitu, kau bilang Tuhan kita sama. Sementara sama Tuhanmu mengkafir-kafirkan kami. Lah, kami menyembah Tuhan kami. Anda dikatakan kafir? Kenapa Anda dikatakan kafir? Karena Anda menuhankan yang salah. Nah, itulah makanya kau mengatakan kami menyembah Tuhan yang salah. Sementara kau tadi mengatakan Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, Tuhan Islam, Tuhan Kristen sama. Kok jadi salah Tuhan yang sama? Sama itu Tuhannya. Cuman salahnya Anda mentuhankan Yesus. Lah,
Kan Tuhan kami Yesus. Tuhan kan Yesus. Kau bilang Tuhan itu sama, berarti Yesus sama dong dengan Tuhanmu. Sama. Nah, ya udah, terus kok kafirnya kami di mana? Lah kafirnya kami di mana? Kita sama, Bang. Tuhan kita sama, cuma Anda tidak meyakini. Kalau Tuhan kita sama, kenapa Tuhanmu mengatakan kami kafir? Karena Anda tidak mengakui Tuhan kita. Udah berarti berbeda Tuhan kita. Makanya aku bilang universitas yang menerima kau menjadi mahasiswanya, malu tahu, gak ngerti kau bahasa Indonesia. Pakai logika, saudaraku. Coba pakai logika. Dengar kata-kata saya. Keyakinan saya, semua manusia, bumi, jin, semua alam diciptakan oleh Allah. Itu keyakinan saya. Tapi keyakinan Anda, bumi, semua makhluk ini diciptakan oleh Yesus. Keyakinan semua diciptakan betul. oleh Sang Yang Dewasa. Berarti logikanya nggak masuk logika kau kan yang mengatakan Tuhan kita sama? Itu versi saya dalam Islam. Itu dalam Islam. Salahnya Anda. Ya udah. Silakanlah kau mendongenglah kau. Enggak. Mendongenglah kau mendongeng. Bagus dah namanya. Sampai keluar itu kan main nantang itu kan. Ujung-ujungnya ketawa. Karena kau tidak tahu. Karena kau tidak tahu logika kau berpikir. Kau bilang Tuhan itu sama. Kalau Tuhan itu sama, kenapa kami jadi kafir? Kau tak kafir, artinya Tuhan kita berbeda. Kalau sama mana ya? Kita nggak kafir dong. Sama-sama punya Tuhan kok. Iya, betul. Umpama saya ini bapak Anda. Jangan ketawa, jangan sama semua Kristen ini aku pengen ketawa-ketawa aja ya. Tuh, misalnya saya ini bapakmu ya. Saya ini bapakmu. Karena kalian itu oonnya itu diborong semua. Ya tinggalkanlah sama kami sedikit oon itu. Bukan, jangan kau makan semua. Secara ilmiah. Saya ini berdalilkan secara nasional bahkan internasional dengan kamus-kamus bahasa, Bang. Apakah melenceng dengan saya ucapkan bahasa saya dengan kamus bahasa? Anda sendiri yang tidak sesuai. Dari mana Anda dapatkan bahwa kalau mukjizat itu dimiliki oleh Tuhan? Mukjizat itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Logika mana saya apa Anda? Sebelum Tuhan memberikan mukjizat kepada manusia, apakah dia tidak pemilik mukjizat? Kekuatan itu sudah memiliki, tapi kata mukjizat, jangan ketawa bodoh. Jangan ketawa bodoh. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu milik siapa? Itu milik Allah, tapi bukan kalau di diri Allah itu bukan mukjizat namanya, kekuatan Allah. Oke. Kata mukjizat ini pakai dalil bahasa saya ya. Ya, aku buka KBBI ya. Mukjizat artinya ya. Apa? Mukjizat artinya itu kejadian buka kurung tutup kurung peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mantap. Jadi udah gugur ya. Mantap. Terus. Ya sudah. Ya, sesuatu manusia, kan? Dilakukan berarti oleh siapa dulu? Dilakukan oleh siapa? Gak ada dibilang dilakukan di sini. Makanya kau itu malu perusahaan, malu universitas menerima kau, loa. Bang, oke, kita aja yang baik-baik saja, debat yang baik, jangan ya. Ini kalau gini gimana? Ini saya baca buku. Mukjizat adalah suatu kekuatan manusia atau nabi yang tidak dimiliki oleh manusia lain yang bukan nabi, dan kekuatan itu diberikan oleh Tuhan. Bagaimana? Lah kita kan bicara mukjizat. Indonesia. Ini lihat di layar. Mukjizat artinya apa? Kejadian. Ini nih lihat kejadian. Anda ini, tidak kejadian mau atau apa yang lakukan. Terus. Ini kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Betul. Itu arti mukjizat. Nah sekarang saya tanya, siapa yang lakukan itu kejadian itu? Kekuatan itu siapa yang lakukan? Gak ada disebutkan di situ siapa yang melakukan, bisa Tuhan, bisa manusia. Nenek moyang itu dilakukan oleh seorang nabi. Namanya itu. Lawak keledai marah, lucu. Waduh. Nah saya tanya sekarang, mukjizat itu diberikan oleh siapa? Mukjizat itu diberikan oleh siapa?
Siapa dulu yang melakukannya? Kalau manusia, ya diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau Tuhan yang melakukannya sendiri, nggak ada kata memberi. Enggak bang, gini bang, santai aja, santai aja. Aku santai. Tunggu dulu. Di mana Allah bermukjizat? Itu tidak terbakar api, kekuatan itu diberikan oleh Allah. Bukan Allah yang lakukan. Kekuatan itu diberikan oleh Allah memang. Tapi diberikan kepada nabinya kekuatan itu mukjizat. Ini saya luruskan bang. Sebenarnya bang, ntar dulu. Sebenarnya dalam Injil itu bang, itu betul sudah bahasa-bahasanya itu. Cuma tafsiran kalian yang salah. Sembahlah Allah Tuhan kita. Anda sembah Yesus. Tafsiran Anda yang salah, saudara. Betul. Tunggu dulu. Kata-kata itu banyak. Tidak usah jauh-jauh sekarang. Saya belajar berbahasa sehingga Anda bisa berbahasa Indonesia. Sehingga apa yang Anda tafsirkan di Injil itu nyampe Nani. Nyampe. Ini kok ada tafsir-tafsir lain dong. Nggak. Aduh. Oke. Kamu tahu nggak Yohanes 17 ayat 3? Bang, enggak usah dalam-dalam Yohanes, Markus, Paulus itu penipu. Bang, yang ini bahasa, mengajari bahasa aja, tata bahasa aja dulu, Bang. Gampang itu sapunya ini, dasar sapunya. Dasar bagaimana Nabi mengurusan kalian untuk menyembah Allah. Bagaimana sebentar. mengatakan bukan Tuhan. Sebentar. Oke. Kok kamu bilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes penipu, sementara kalian mengemis-ngemis sama Matius, Markus, Yohanes itu gimana sih? Mengemisnya di mana, Bang? Ya, nubuatan. Wah, apa namanya itu? Nubuatan tentang Muhammad. Ada itu di dalam Injil kan ya. Kan si Nandar sering bilang itu, si Kainama dan lain-lain itu. Kau mengemis. Itu terlalu jauh tak tahu diri berarti ya. Bang. Itu terlalu jauh untuk Anda tolak. Karena kitab Anda ini akan menafsirkan kenapa terlalu jauh? Anda sendiri nanti. Tapi begitu Anda tahu sekarang cara berbahasa, cara menaik bahasa, mentafsirkan bahasa, pasti Anda menafsirkan kitab Anda dengan benar. Nah, gitu. Oke. Sekarang aku tanya kau. Aku tanya. Ketika Ibrahim dibakar, yang buat mujizat itu adalah Ibrahim atau Tuhan? Tuhan lah sayang, Tuhan. Diberikan kepada ya udah berarti Tuhan buat mujizat. Terus kok kau sangkal Tuhan tidak bisa buat mujizat, kau bilang. Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Tuhanku. Kata mujizat itu saudaraku, kata mujizat itu kekuatan Nabi, kata mujizat itu. Ya, kalau saya baca kekuatannya menciptakan bumi langit bukan mujizat namanya. Bukan. Kalau saya baca tafsirnya mengenai Ibrahim dibakar, sebentar dulu. Kalau saya baca tafsirnya Ibnu Katsir mengenai Ibrahim dibakar, itu bukan Ibrahim yang membuat, tapi Tuhan membuat suasana di dalam tungku itu memang ada api tapi jadi dingin. Bukan Ibrahim yang buat dingin, Tuhan. Makanya baca tafsirnya. Aduh. Hidup Anda pun Tuhan. Kau bilang Tuhan tidak. Terus kok kau bilang Tuhan tidak bisa buat mujizat? Tuhan tidak melakukan mujizat, tidak membuat mujizat, tapi dia memberikan. Kau baca tafsir Ibnu Katsir mengenai mujizat di dalam tungku Ibrahim. Bukan Ibrahim yang membuat jadi dingin. Tuhan membuat mujizat itu sendiri di situ langsung. Ya betul lah saudara, betul. Tuhan yang membuat mujizat. Tuhan yang berikan menyuruh dingin, api dinginlah, maka dinginlah dia. Tetapi berarti kan Tuhan langsung. Kan tidak ya, bukan Ibrahim yang membuat. Entar bang. Jadi kegiatannya Nabi Ibrahim yang tidak terbakar itu salah satu yang disebut mukjizat. Oke. Sekarang menurutmu yang mendinginkan api itu, saudaraku, yang mendinginkan api itu adalah Allah. Ya. Sekarang aku tanya kau, apakah Tuhannya Yesus sama dengan Tuhanmu? Tuhannya Yesus sama dengan Tuhan saya. Betul, sama saudara, karena Yesus itu adalah utusan. Kita dulu. Yesus itu adalah utusan Allah. Tetapi sekarang sudah dikemas sedemikian rupa dengan pandangan-pandangan, dengan definisi-definisi, dengan tafsir-tafsir, sehingga salah yang Anda sebut Yesus, Anda siapa dalam Islam, Yesus itu siapa? Nah, sedangkan Yesus yang disalib dalam Islam itu bukan Yesus. Sekarang bukan kita buktikan buktinya sama. Yesus mengatakan
Di Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Paham ya? Ya. Nah, jikalau kau bilang Allah yang kau sembah dengan Allah yang disembah Yesus adalah sama, tolong tunjukkan saya dari Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Kasih ayatnya, silakan. Ya, kalau saya tidak ketawa bang, tidak ketawa kalau itu. Jadi ya, lebih baik kita debat secara benar. Siapa tahu kita tambah ilmu kan. Jadi gini bang, kalau mengatakan Allah yang benar terlalu banyak, gitu kan. Salah satu yang paling viral, yang paling dangkal, mudah adalah surat Al-Ikhlas. Kul, katakan wahai Muhammad, Tuhan itu ahad. Ini menafikan, menepis, menyangkal apa yang dikatakan oleh teman-teman Nasrani yang mengatakan itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Anak, itulah surat Ikhlas. Tuhan itu ahad. Saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya cukup jelas. Pertanyaan saya cukup jelas. Ada enggak dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar? Silakan. Ayatnya kasih. Nah itu, bang, yang ini kurang jelas. Tuhan yang benar saya, kata Allah saya itu. Kata Allah itu ahad. Allah tidak sendiri yang mengatakan. Allah sendiri yang mengatakan kepada Muhammad. Allah itu ahad. Allah, ya saya adalah tunggal, satu. Bukan Tuhan yang dikatakan oleh orang-orang. Saya tidak menanya satu. Saya tidak menanya satu. Yang saya tanya, ada enggak ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT itu satu-satunya Allah yang benar? Tunjukkan ayatnya, nggak usah bendongeng. Saya nggak butuh dongeng. Terlalu banyak kok itu. Misalnya, la ilaha illallah, apa artinya? Apa artinya la ilaha illallah? Ya, surah berapa itu? Surah berapa? Tunjukkan. Kalau surah la ilaha illallah itu di mana-mana ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Allah yang benar artinya. Itu bukan Allah yang benar. Aduh, nggak ngerti. Yang kutanya, ada nggak di Al-Quranmu yang berkata, aku adalah satu-satunya Allah yang benar? Cari dulu saya. Nah, kalau nggak ada PR. Bukan bang, ini bang. Satu-satunya yang benar kan Allah itu ahad, itu kan satu-satunya ahad itu. Ya kasih ayatnya. Saya tidak mengatakan. Saya tidak satu-satunya. Bro. Saya tidak mengatakan dia adalah satu-satunya Allah. Enggak itu. Yang benar. Kalimat benar itu harus melekat. Tunjukkan. Aku adalah Allah yang benar. Aku adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang menerangkan, ya kan? Ya Allah yang benar. Dialah tempat meminta, tempat memuja seseorang manusia. Tempat beribadah manusia. itu loh Allah. Kan udah katakan Allah. Enggak tanya tempat-tempat. Yang kutanya... Aku adalah satu-satunya Allah yang benar. Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Tunjukkan ayatnya. Masya Allah. Saya bilang, kan ini kan yang lagi saya ucapkan ini saudara. Ini kan surah berapa? Biar Tuhan buka. yang benar adalah Tuhan yang benar adalah saya, kata Allah. Saya tidak beranak. Surah berapa? Ya, surah itu. Berapa? Al-Ikhlas tidak dikatakan dia yang benar. Tapi dibilangnya tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengan dia. Mana kata benarnya? Kata benar itu bahasa Indonesia, saudara. Itu bahasa Indonesia, botol. Oke. Bahasa Arab benar apa? Ya itu kan udah jelaskan. Dia menepis ya, Anda bahasa Arab benar. Salah. Dengar bang. Kesalahan Anda orang-orang Nasrani ditepis. Salah. Yang benar itu mana? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu tempat orang bergantung, tempat orang beribadah itu. Itulah Tuhan yang Maha Satu. Saya tidak tanya menggantung. Yang saya tanya, ada enggak kalimat dari Allah satu-satunya bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar? Misalnya ada benda ini, saudara, benda. Inilah yang orisinil. Apa bedanya dengan yang asli? Ya. Apa bedanya dengan asli? Sama. Ya. Kan? Itu sudah. Oke. Itu sudah dijelaskan panjang lebar yang benar. Tuhan yang benar. Dia di atas surat Al-Ikhlas itu. Orisinil dengan asli sama boleh. Tapi kan tidak dibilangnya. Tidak dibilangnya. Inilah barang yang paling bagus.
Bagus itu belum tentu orisinil, paham ya? Nah di sini Allah mengatakan Tuhan itu saya. Yang kuminta yang sama. Oke. Mereka kan sama. Persamaan benar. Silakan kau cari ayatnya persamaan benar apa? Cari ayatnya aku adalah satu-satunya Allah yang benar. Makanya setiap saya debat sama Anda itu saya mulai dari kata memanai menafsirkan sebuah kata aja sesuai dengan, enggak usah yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan nasional aja dalam kamus. Coba Anda tiba-tiba Anda ini saya pelajari juga filsafah ya. Anda dalam menafsirkan sebuah makna itu sering berfilsafah ini orang-orang saya ini. Kayak gini nih ya, menerangkan langsung diterangkan terus panjang lebar sehingga apa yang menjadi topik itu dihilangkan. Nanti muncullah definisi baru. Saya tidak pernah panjang lebar, kan pendek. Ada enggak di dalam Al-Qur'anmu yang berkata bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar? Tinggal tunjukkan aja ayatnya, ngapain bertele-tele? Kan udah saya bilang, keterangan Allah itu surat Ikhlas itu dari 1 sampai 4 itu sudah. Kubaca ya 1 sampai 4. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang esa. Enggak ada dikatakan dia Allah yang benar. Nah, Allah tempat meminta segala. Dengar dulu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tidak ada dikatakan Allah yang maha benar, ya satu-satu yang benar. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada berbicara tentang bahwa dia adalah Allah satu-satu yang benar. Dan tidak pula sesuatu setara dengan dia. Tidak ada dikatakan satu-satunya Allah yang benar. Sebagai bukti Tuhan kita sama. Itu bahasa untuk menepis dari awalnya kesalahan Anda yang mentrinitaskan Tuhan itu, Bang. Jadi salahnya Anda itu, makanya Allah katakan ini yang benar saya. Saya tidak beranak dan tidak beranak, itu mananya di sana tafsirnya, Bang. Itu mananya. Anda sudah duluan mengatakan bahwa Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus macam-macam. Jadi Allah menepi di sana. Allah yang benar saya itu begini. Kau baca surah Al-Maidah 116. Allah tidak pernah menyinggung Tritunggal karena Allah tidak mengenal Tritunggal. Yang dia kenal itu Triteos, 3 Tuhan, yakni Allah, Maryam dengan Isa. Bacalah surah yang kubilang itu. Al-Maidah 116. Kalau masalah Tritunggal, Triteos atau Triapa itu, Bang, saya mau tanya sekarang makna Esa itu dalam kamus juga ini. Makna Esa itu apa? Oke, kita buka KBBI. Harus kita mengacu kepada ajaran bahasa yang benar karena kita bisa berbahasa itu dari bahasa yang benar. Jangan Anda mendivisi yang beda-beda, nanti tidak paham kita. Siapa tahu saya bisa masuk Kristen. Saya bacakan. Esa artinya tunggal. Artinya satu. Yang berusaha terus dengan keras daya. Tunggal atau satu. Kutanya dulu kau. Saya ini tunggal enggak? Saya ini satu enggak? Itu definisi Esa nulis satu dan tidak disekutukan. Itu Esa itu. Itu sudah definisinya itu. Sedangkan Anda sekutunya itu Trinitas itu sekutu 3 dimensi itu. 3 pribadi itu. Bukan Esa. Makanya kau itu tadi bicara Esa. Kau tadi bicarakan tentang KBBI. Kubuka ini KBBI. Esa. Tunggal satu. Sekarang menurutmu saya Esa enggak? Ya tidaklah. Karena Anda terdiri dari tiga pribadi di sana. Allah Bapa, Anak itu Ibu. Itu Tuhan Anda. Jadi tidak Esa. Ibu. Saya ini tunggal. Saya ini tunggal. Tidak ada duanya. Hanya satu. Ada enggak 2 orang seperti saya? Kan enggak ada. Saudara, kata Esa ini dimaafkan atau dilekatkan kepada Tuhan saja. Esa itu tidak pantas manusia apa ada seorang Departemen satu Pak Rudi dinisbahkan dilekatkan dengan kata Esa itu apa? Rudi Maha Esa, Rudi Esa enggak bisa. Itu hanya untuk Tuhan. Saya tidak katakan pakai kata Maha, tapi Esa. Esa itu artinya tunggal atau satu. Sebentar dulu. Kalau kau bilang Tuhanmu satu, artinya lemah. Karena ada bilangan tak terhingga yang lebih hebat dari satu. Lemah Tuhanmu. Paham nggak? Oh, ini kita bicara masalah apa makna Esa dalam kepribadian Tuhan. Kok Tuhanmu lemah gimana? Ini hubungannya dengan lemah dengan Esa itu apa? Kita bicara Esa itu dalam KBBI.
artinya tunggal atau satu. Menurutmu aku dua enggak atau satu? Dalam diri Anda tidak boleh dijadikan atau ditempelkan, dinisbatkan satu dengan kata Esa, tidak boleh. Karena Esa itu maknanya lebih daripada. Tidak boleh, karena Esa itu untuk Tuhan itu. Di mana Anda temukan Bapak Yesus punya anak berapa? Esa, tidak ada. Nah, sekarang di Jakarta punya anak satu, tidak boleh. Sekarang di Jakarta ada namanya Universitas Esa Unggul. Itu aja bisa dibuat nama Universitas Esa. Gimana sih? Ya Anda sendiri mana itu? Esa itu hanya untuk Tuhan. Coba definisikan itu. Makanya ini saudara, coba kasih saya narasi sedikit dulu. Buktinya kan Universitas Esa Unggul. Berarti sudah gugur pernyataanmu. Enggak. Coba kamu lihat di pendaran kata di kamus-kamus itu. Kata Esa itu kan hanya untuk disematkan, untuk didekatkan kepada Tuhan, dilekatkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tuhan Esa artinya tidak disekutukan. Tidak membenahi dua Tuhan yang menjadi satu apalagi tiga. Bro, itu di luar konteks KBBI. KBBI mengatakan Esa itu artinya tunggal atau satu. Makanya ada namanya Universitas Esa Tunggal. Saya mau tanya Bang. Esa Tunggal, Esa apa tadi? Esa Unggul. Kita sedang bekerja. Satu mendengar juga, tapi saya yakan aja sudah. Tumen saya dengar Universitas Esa Tunggal itu Esa Unggul jadinya. Tapi Esa saya Unggul. yakan saja. Tapi apa yang seperti Abang bilang tadi itu bahwa konteksnya kita adalah ketuhanan kan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa di sini adalah ketuhanan yang tidak disekutukan. Jadi kalau kita mengacu kepada dasar hukum kita. Nah, apa definisi tidak disekutukan? Coba kau jelaskan apa definisi tidak disekutukan. Aku mau tahu. Nah, tidak disekutukan itu kan tidak ada dua selain dia. Tidak ada yang selain dia, itu sudah satu-satunya. Oke. Coba kau buka surah Al-An'am 108. Di situ dikatakan menggelitik kalau misalnya jangankan Bang, maaf ini Bang. Jangankan Anda orang orang non muslim ya. Dalam Islam Bang, dalam Islam yang sifatnya krusial, yang dalam itu mentafsirkan Al-Qur'an itu orang yang punya sanad ilmu dan berpendidikan lebih dari 7 tahun mentafsirkan. Ini Anda datang dari mana? Siapa kok tiba-tiba mencomot Al-Qur'an, mentafsirkan Al-Qur'an itu? Nanti beda. Saya kan bertanya. Saya kan bertanya, ya. Kalau kau sanggup enggak? Kau sudah punya pengalaman 7 tahun enggak? Apanya? Belum. Menafsirkan. Nah, kalau kau tidak punya pengalaman 7 tahun, kenapa dari tadi kau tafsirkan? Anda dengar tadi kalimat saya apa? Kalau yang krusial, yang dalam, yang mengkaji. Oh, ya, berarti Esa itu tidak krusial. Esa itu tidak krusial. Esa itu tidak krusial. Apa maksud krusial di sini? Satu topik sehingga sekarang Anda jadikan suatu majelis, itu ya, mentafsirkan itu. Sekarang Esa itu menurutmu tidak krusial, tidak satu topik. Tapi kan bukan menjadi terus satu. Kenapa kau tafsirkan? Itu bukan buku itu, bukan kitabnya itu. Esa itu bukan kata yang kita bahas ini, saudara. Jangan tahu dulu kata yang kita bahas, makna kata. Kan ada ayatnya yang mengatakan Tuhan yang Esa, kau bilang Allah yang Esa. Ya udah itulah bahas. Ya Allah yang Esa lah. Apa yang kita bahas? Esanya ya kan, katanya. Makna kata. Dari tadi kok bisa kau bicara mujizat bahwa Allah membuat mujizat kepada Ibrahim. Mujizat itu sebuah kata atau gimana? Atau sebuah topik? Tapi kan Ibrahim tadi kau bilang kan Ibrahim. Nah, ini dengar. Mukjizat itu sebuah kata atau sebuah topik? Topik dong. Karena itu kau buat contoh bahwa Ibrahim di dalam tungku dibakar. Kata mukjizat. Kata mukjizat. Coba maknanya. Mukjizat itu apa maknanya? Mukjizat itu udahlah. Kekuatan Allah yang diberikan kepada nabinya.
untuk dilakukan sebagai bukti, mungkin perlu buktian kepada hambanya, atau sekarang kau mau nanya apa? Ya, sekarang gitu. kau mau nanya apa? Nah, oke lah, kita lupakan itu ya. Yang kedua, Bang, yang kedua, termasuk tetap masih dalam penggunaan bahasa yang dilakukan oleh teman-teman Nasrani ini, yang maaf aja itu ya sebenarnya membelokkan apa makna dari Injil kita ini. Injil kita juga harus mengimani Injil juga sebenarnya ya. Sebentar. Kalian inilah yang bikin. Sebentar. Tadi belum selesai nih, Bang. Sebentar dulu. Sebentar, saya mau mengingatkan kau. Tadi kau bilang kalau Al-Quran tidak bisa ditafsirkan kalau enggak 7 tahun menafsir. Sekarang kau bisa menilai kami menafsir. Artinya kau mau menafsir kitab kami bisa. Sementara kami menafsir kitab kau enggak bisa. Kan bahlul namanya itu. Pak, bro, yang menafsirkan kitab itu Anda siapa? Tadi kau bilang kami salah tafsir, berarti kau menafsirkan tidak sama dengan apa yang kami tafsirkan, sehingga kau bisa mengatakan salah. Anda salah menafsirkan bahasa, bukan saya yang tafsirkan. Anda yang salah menafsirkan dengan kata-kata. Berarti kalau kau sudah sebentar. Contoh silakan. Nah, contoh ya, makanya dengar kita ngomong, tadi kita ngomong diputus belum selesai ya. Jadi gini, Bang, santai-santai aja. Jangan dianggap ini di media sosial, Bang. Jangan nangis. Ya, santai aja. Ya. Jadi gini, kenapa berubah? Karena soal kita baca itu secara logika aja, mungkin secara teologinya Anda beda-beda itu, tetapi secara logika, secara ilmiah, kata-kata yang Anda gunakan itu sudah membolak-balikkan maknanya. Contoh, saya tadi kan, misalnya kata roh, kata firman, kata rasul. Itu semua sudah jauh melenceng dari Anda. Yang Anda manai kata loh ini ya, bukan kitab Anda kata. Contoh, firman. Firman kan ucapan Allah yang disampaikan oleh utusannya. Kenapa nanti kok di ujung-ujungnya jadi Tuhan? Udah enggak usah panjang lebar. Firman adalah sebentar. Allah itu sendiri. Firman adalah kamu mengatakan ya. Firman kata-kata Allah yang disampaikan Rasul, begitu ya? Oke. Ya, buktinya firman Allah SWT tidak pernah itu disampaikan Allah. Jibril yang menyampaikan. Lah gimana itu? Yuk. Siapa bilang tadi disampaikan Rasulullah? Loh, bro. Ya kan Jibril. Disampaikan. Manusia lain selain Rasulullah itu tidak pernah ketemu Jibril. Jadi yang sampaikan adalah Rasulullah. Nah, sekarang ku tanya, Allah itu Jibril atau gimana? Kan kau bilang bahwa firman itu. Nah, makanya kau bilang kan, dengar dulu, ketika kau bicara aku diam, ketika aku bicara kau diam dong. Kau kan bilang bahwa firman itu yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia dari Allah. Perasaan Muhammad dari Jibril itu dapatnya bukan dari Allah langsung. Yang langsung itu adalah Musa. Gimana sih? Betul, itu betul Anda. Nah, itu kau bilang betul, berarti definisi kau sudah salah. Nah, kalau yang betul dari kami saya katakan yang betul. Tetapi memang betul yang menyampaikan ke Nabi Muhammad adalah Jibril. Karena tidak yang menyampaikan kepada Musa. Dan langsung sendiri Musa, itu kekuatannya dia. Musa bisa bicara sama Allah itu langsung. Berarti Musa lebih kuat dari Muhammad, begitu? Ayo. Serah kau sebut itulah. Tahan jangan sampai keluar darah batunya. Oh, enggak Bang. Yang jelas gitu Bang. Silakan. Jangan sampai karena udah terkenal sekarang. Teman-teman Nasrani ini kalau dia enggak bisa bicara dia ketawa gitu. Jangan sampai Bang. Jangan usah ketawa. Jadi nanti dibilang gitu. Anunya apa? Kesannya gitu ya. Ya. Tenang. Lawan Anda bicara ini ahli bahasa, tenang aja. Makanya itu apa yang saya pedalami itu yang saya pakai di depan. Ya, jadi apa yang Anda ucapkan benar, saya katakan benar. Nabi Musa itu bisa langsung berkomunikasi sama Allah di Bukit Tursina itu. Tapi kita lepas dari Musa dulu. Ada kan kita mengacu menyempitkan, kerucutkan ke Rasulullah dulu, ke Jibril. Memang kitab kami itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, saudara. Nabi Muhammad. Tapi melalui perantara Jibril. Memang itu mau Anda ketawakan, mau apa? Memang begitu. Sekarang saya tanya,
Kenapa harus melalui perantaraan? Apa penyebabnya harus melalui perantaraan Jibril? Kenapa tidak? Kau tanya si Musa kan udah turun ke bumi itu, tanya itu. Memang begitu. Ya kenapa? Kenapa Allah tidak mau? Kenapa Allah tidak menyampaikan firman-Nya langsung kepada Muhammad, harus melalui Jibril? Kan pertanyaan logis itu, logikanya bagus itu. Coba jawab. Nah, kalau Anda yang pintar berlogika, gimana coba? Kenapa? Ayo. Kok aku tanya? Ya nggak tahu lah aku nggak Islam. Kenapa? Nanti kalau aku jawab, kau bilang kau tafsir. Itu iman kami. Iman kami. Iya, kenapa? Itu dibawa oleh Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah secara bertahap. Kenapa harus Jibril yang membawa? Bukan Allah SWT langsung berfirman kepada Muhammad. Jawablah. Sebenarnya itu nanti terlalu panjang Anda bertanya gini lagi. Jibril, Nabi Musa itu tidak pernah, saya tanya sekarang. Nabi Musa pernah tidak lihat Allah? Musa yang di mana? Musa yang di dalam Bible atau Musa yang di dalam Al-Quran? Karena berbeda. Beda-bedakan itu. Musa memang itu berbeda. Cuman satu aja Musa itu, saudara. Aduh. Beda, dua. Yang dua. Komunikasi di Bukit Tursina itu aja. Itu aja, dua. saudara. Musa itu, aduh. Musa di dalam Al-Quran tidak sama dengan Musa yang di dalam Bible. Jangan itu dipaksa. Karena kita beda-beda versi. Sama. Yang berkomunikasi sama Allah itu kemudian di Bukit Tursina. Ya kemudian Nabi Musa mungkin lihat, ya Allah, tunjukkan mukamu, katanya Nabi Musa, bikin saya lihat. Rasul Allah tunjukkan kepada gunung-gunungnya hancur, tidak mampu, makanya Nabi Musa tidak sanggup, dia juga tidak sanggup lihat Allah, komunikasinya. Memang gunung melihat Allah, punya mata gunung. Tunjukkan dirinya Allah ke gunung itu, hancur dia. Ya bagaimana? Allah itu kan besar, ditunjukkannya sama gunung. Tentu Musa bisa melihat, kan di langit. Gimana sih? Gak ngerti aku logikamu. Inilah, makanya kalau Tuhan menunjuk orang yang bertuhankan manusia ini hanya akan mengambil akal-akal atau IQ yang bisa diterima oleh akal sehat aja. Loh, gitu. Tadi kau mengajak logika. Sebentar dulu, Pak. Bapak tadi mengajak berlogika. Kamu bilang Tuhan menunjukkan dirinya kepada gunung dan gunung itu hancur. Lah, kalau Tuhan menunjukkan dirinya kepada gunung, tentu dia kelihatan, tentu Musa bisa melihat. Kok Musa nggak melihat? Gimana sih? Sekarang angin Anda tahu nggak? Angin. Ada bisa tahu. Angin. Kenapa Anda nggak bisa lihat? Merasakan bisa. Kecuali angin yang dikasih embun bisa. Kalau saya naik pesawat, bisa saya lihat angin di udara. Embunnya yang Anda lihat, embunnya Anda lihat itu. Jadi saudara, Bapak pernah naik pesawat? Ada dua di sini, yang zahir. Yang zahir sama Bapak pernah naik pesawat? Bapak pernah naik pesawat? Saya pernah, bapak saya mungkin tidak pernah. Ya, itu kan kelihatan angin. Lihatlah dari jendela itu, kan angin kelihatan berjalan. Gimana sih? Nah, itu awannya, saudara, awannya itu. Bukan awan, ada anginnya. Anginnya bertiup, kelihatan itu, set. Nggak ada itu ada. Kalau bahasa Medannya itu, kau tokoh-tokohin aku itu, Bang. Aku lagi salah ini. Ya, jadi mengapa Allah SWT tidak berfirman langsung kepada Muhammad, harus melalui Jibril? Jawablah dulu. Kami ingin dengar semua dunia. Nah, itulah yang menjadi iman kami itu, Bang. Memang ya, begitu. Apa iman kalian situ? Tidak ada dijelaskan kenapa Allah tidak langsung saja bicara kayak Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, kan gitu kan? Ya memang sejak awal kita tadi memulai sesuatu yang hanya pengetahuan saya itu, ya akan saya katakan itu, jangan diketawain. Ya memang itu, kami semua Islam itu begitu, Bang. Yang memang Al-Quran ini dibawa. Berarti tidak ada tidak ada dijelaskan ya. Tidak ada dijelaskan, gitu ya. Oke, kalau udah begitu nggak bisa silakan. Secara pribadi saja manusia itu, tetapi secara real dalam dalil itu nggak ada. Kenapa saya cipta? Kenapa saya turunkan kepada ini? Nggak ada, Bang. Ya, terima lanjut. Ya, aku terima. Silakan. Intinya sudah kau akui nggak ada. Lebar kau itu, Bang. Ini, Bang. Saya izin lain kali mengajari ya, Bang, bahasa biar agak sedikit lah. Mungkin sampai sini aja dulu, nggak aku ini.
Oke, terima kasih. Terima yang lain sudah kayak gitu. Biar ini, ya, Bang. Ini sosial media sosial, Bang. Di udara, tidak ada lanjut ke darat ya. Jadi namanya kita diskusi, ya. siapa tahu kan? Oke, Siap, lanjut. Terima kasih ya, Bang. Lanjut. Terima Selamat kasih, malam. sampai jumpa, selamat malam. Ya. Ini di udara tidak ada berlanjut ke darat. Kami tidak akan pernah melanjutkan ke darat. Yang ke darat itu kalian, nanti aku ditelepon, diancam-ancam, mau lapor polisi, cengeng. Ya kami aja kami jawab, apapun dibilang kami jawab, tidak pernah kami apa kan kok. Lucu ya kawan-kawan, itulah yang kita suguhkan, biarlah itu menjadi iman mereka. Tidak ada, karena tidak tahu dia.